Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 23. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 23. Saya beri judul Di balik penyakit dan penderitaan, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nick Vujicic terlahir tanpa memiliki tangan dan kedua kaki. Bagi sebagian besar orang, Nick tidak akan mempunyai masa depan yang indah dan cerah. Namun di balik penderitaannya, Tuhan rupanya punya rencana indah atas kehidupannya. Kini perjuangan dan kemampuannya menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga telah menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas hari ini Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya bahwa sakit, penyakit, dan penderitaan terjadi karena dosa. Mari kita baca pada pembacaan kita Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjelaskan bahwa Tuhan bisa saja mempunyai rencana indah di balik sakit, penyakit, dan penderitaan yang dialami manusia. Dan melalui semuanya itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Pada ayat yang ketiga dikatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah selama masih ada kesempatan. Itulah yang Yesus lakukan sebagai terang dunia. Pada ayat yang keempat dan kelima, kita akan baca, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa dan dengan menyembuhkan orang buta itu, meskipun hari itu adalah hari Sabat, Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa, walaupun itu bertentangan dengan hukum Taurat. Pada ayat yang ke-14 kita bisa membaca, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat penyembuhan orang buta itu kemudian menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Meskipun ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya. Orang tuanya juga tidak mau mengatakan bahwa Yesus adalah penyembuh anaknya. Mereka lebih takut kepada manusia yang hanya dapat mengucilkan mereka secara fisik daripada kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa mereka. Mari kita baca pada ayat yang ke-18 sampai 23. Demikian bunyinya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya
bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Kita akan melihat sebagai ayat perbandingan Matius 10 ayat 28. Demikian bunyinya, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa yang pertama, di balik sakit penyakit dan penderitaan ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Yang kedua, oleh sebab itu, ketika sakit penyakit dan penderitaan datang menerpa kita, nantikanlah saat Tuhan bekerja dan menyatakan maksud-Nya yang indah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pada saat kesembuhan terjadi, kita mesti menyambutnya dengan penuh ucapan syukur, serta berani memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain, supaya mereka juga mengalami karya-karya Allah yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Di samping itu, selama masih ada kesempatan, kita mesti melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, agar orang lain mendapat berkat juga, serta memuliakan Bapa di surga. Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini, boleh memberi pengajaran kepada kita, atau kita boleh belajar bahwa di balik apa yang kita alami, sakit, penyakit, penderitaan, percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita benar-benar percaya kepadanya, bahwa di balik sakit, penyakit, dan penderitaan, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kita patut mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memberi kesaksian bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun juga sakit, penyakit, dan penderitaan yang ada di dunia ini, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karya-Mu Bapa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Di dalam segala apa yang kami alami, sakit penyakit, penderitaan, apapun itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu dan kami percaya kepada-Mu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit itu. Dan kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di balik
sakit, penyakit, dan penderitaan, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam keadaan apapun juga. Dalam segala tugas pekerjaan kami, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.